Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Insan Wicaksana dari Prodi Manajemen S1 Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang pengertian rukun iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Pada dasarnya, iman berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai percaya. Namun, pengertian iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, tidak hanya menghafalkan keenam rukun iman, namun kita perlu membenarkan hati kita bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Lalu, mengucapkan dengan lisan yang diucapkan pada kalimat syahadat, serta diamalkan perintahnya, serta menghindari larangan-larangannya di dunia nyata. Setelah kita melakukan ketiga-tiganya, maka kita dapat tergolong sebagai orang yang beriman. Selain itu, terdapat dalil naqli di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pengertian wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata. Wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Tauhidullah. Misi tauhidullah, iman dan takwa. Tauhidullah atau menghayati kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab, tauhidullah mempunyai arti yaitu menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah itu satu. Tujuan tauhidullah adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai belenggu, dominasi, atau kendali yang cenderung bisa merusak rasa kepedulian terhadap orang lain atau rasa kemanusiaan. Selanjutnya adalah kedudukan dan keutamaan tauhidullah. 1. Merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. 2. Allah yang wajib dijalankan semua hambanya. 3. Sebagai pondasi dan landasan utama ajaran Islam dan merupakan inti ajaran Rasul Allah. Yang keempat, dapat menghapuskan dosa dan mendatangkan ampunannya. Contoh tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah Allah. Makna dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dari kejadian yang hanya Allah bisa lakukan sebagai satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, pencipta semua makhluk, dan hanya Allah yang mengatur dan yang bisa merubahnya. Kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan Allah, seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan segala manfaat, dan menolak segala mudarat. Zat yang mengawasi atau mengatur, penguasa, pemilik hukum, dan selainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah.
Dari sini, seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menandingi Allah dalam hal ini. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah Allah adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah, seperti berdoa, meminta tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, harapan, dan cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah. Memperuntukkan satu jenis ibadah kepada selain Allah termasuk sikap zalim yang besar di sisinya, yang sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Dengan mengesahkan Allah dengan tauhid uluhiyahnya, maka orang tersebut sudah bisa dikatakan orang beriman. Maka tak ayal banyak ulama yang mengatakan bahwa tauhid uluhiyah memiliki keutamaan yang lebih dan paling penting dalam bertauhid, berbeda dengan tauhid rububiyah yang memang dimiliki oleh orang beriman maupun kafir, sehingga tidak menjadikan pelakunya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan sendiri olehnya, atau dalam firman-Nya, atau yang disebut oleh Rasul-Nya, atau dalam hadis, tanpa mengilustrasikan takyif, menyerupakan dengan sesuatu, atau tamsil, menyimpangkan makna atau tahrif, atau bahkan menolak nama atau sifat tersebut, atau tahtil. Berikut adalah penjelasan saya dari tauhidul rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Di antara ketiga itu terdapat pengertian sendiri-sendiri tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh iman dalam kehidupan diantaranya adalah banyak pengaruh iman kepada Allah bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, iman dapat melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda ketika kita percaya pada benda-benda. Yang kedua, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut, atau semisal kita mau menghadapi kematian. Yang ketiga, iman mewujudkan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Yang keempat, iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Yang kelima, pengaruh iman dalam kehidupan sangatlah banyak, karena iman merupakan hal terpenting yang memberi keberuntungan. Yang keenam, iman dapat mencegah penyakit, menghiasi diri orang yang beriman dengan budi pekerti yang baik, jauh dari kehidupan dan hal-hal yang tidak berguna, menjadi sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang, karena ia sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiatnya. Juga dapat memberikan sucinya hati dan kejernihan jiwa dari prasangkaan khurafat dan takhayul. Juga bisa menampakkan kemuliaan atau izah dan kekebalan atau mana'ah. Bisa juga berias dengan akhlak mulia. Yang terakhir, bersemangat, giat, serta rajin bekerja. Sekian tugas presentasi saya tentang rukun iman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.